gitu. Assalamualaikum. Jadi tadi itu ada yang kelupaan beberapa sih, cuman garis besarnya ya di video tadi itu perihal gimana cara aku memanage keuangan aku tuh, salah satu ada beberapa tips yang ketinggalan ternyata. Dan salah satunya adalah aku tuh biasanya catat pengeluaran aku di buku harian atau di notebook aku. Biasanya kan aku beli tuh buku yang kecil ukurannya, terus aku catat semua pengeluaran aku di situ, sehingga ketika aku bingung, kok habis banyak ya, kok uang aku tinggal segini ya, aku tuh udah tahu sumbernya dari mana. Nah itu tuh kayak penting banget buat kalian semua. Terus kalau mau belanja juga biasanya aku tuh sering catat keperluan aku tuh kayak gimana, ada di kayak secari kertas gitu aku bawa. Biasanya aku nggak boleh beli yang nggak ada di note ini. Jadi kadang kan kita sering ya belanja, tapi kayak ternyata tuh pas ada di toko atau ada di supermarketnya tuh kita malah beli yang nggak dibutuhin gitu. Dan aku tuh pantang banget ngelakuin hal yang kayak gitu waktu itu. Nah yang berikutnya adalah aku tuh rajin-rajin berpuasa, terus rajin sedekah juga. Aku tuh ingat banget salah satu petuah dari Ustadz, kalau sebenarnya ketika kita bersedekah itu berarti kita juga menanam kebaikan, menanam rezeki di salah satu sedekah kita itu sendiri. Tapi bukan berarti ketika kita bersedekah kita tuh mengharap itu semua, tapi kita harus juga belajar untuk kalau kita bersedekah tuh kita meringankan beban orang lain, membantu orang lain gitu, sehingga secara tidak langsung kita juga menolong diri kita sendiri kayak gitu kan. Nah selain itu aku juga kadang tuh ngelakuin yang namanya puasa Senin Kamis, puasa Daud gitu-gitu. Biasanya kalau untuk puasa Senin Kamis tuh aku tuh bareng-bareng sama teman-teman aku. Dan alhamdulillah circle pertemanan aku juga mereka agamis semua kan anaknya. Nah kadang tuh aku juga sering yang namanya ngelakuin puasa Daud. Jadi puasanya tuh sekarang puasa, besoknya enggak, kayak gitu-gitu. Jadi kayak meminimalisir pengeluaran aku lah. Sehari kan bisa cuma makan sekali ya, terus nanti kita tinggal nyisihin berapa ribu gitu buat beli roti buat sahur gitu doang sih. Nah untuk teman-teman semua yang bingung, di awal video yang tadi itu openingnya bilang aku tuh menerima beasiswa PPA sama bidik misi, tapi kok pas awal-awal cerita cuman uang 500.000 per bulan gitu, dan itu dari orang tua. Jadi sedikit cerita lagi, aku tuh sebenarnya sebelum menerima beasiswa itu emang struggle-ku tuh di situ. Jadi maksudnya pengalamanku yang tadi yang aku jelasin di video yang tadi itu sebelum aku dapet beasiswa gitu. Jadi aku tuh nggak serta merta langsung dapet beasiswa gitu, enggak. Tapi aku tuh menjalani proses dulu, kayak sering diantar teman aku untuk ngajuin ke ke TU kampus gitu-gitu. Kayak aku tuh bukan pengemis ya, aku tuh nggak ngemis sama sekali, cuman memang jujur keadaan kondisi ekonomi keluarga aku tuh bener-bener kurang. Maksudnya untuk kuliah itu kurang. Kalau untuk cuman kebutuhan sehari-hari itu mungkin mencukupi, tapi kalau untuk kuliah kayaknya berat banget gitu. Dan aku nggak mau ngeberatin beban orang tua aku gitu. Jadi aku tapi semua tuh, misalnya kan ada ya mungkin beberapa orang yang malu atau apa kayak gitu-gitu, aku tuh kayak udah gak malu gitu. Aku berjuang buat orang tua aku nggak ngapain aku malu gitu. Yang penting nanti kedepannya aku nggak nyusahin mereka gitu, ngurangin beban mereka gitu. Jadi alhamdulillah qadarullah, aku tuh di pertengahan semester 3 akhirnya dapat beasiswa prestasi gitu. Jadi nanti persyaratannya kayak misal nilai kuliah gitu tuh, IP-nya berapa gitu, terus juga ada dari pendapatan orang tua berapa kayak gitu-gitu. Dan alhamdulillah aku lolos. Terus pas masa PPA-nya udah habis, akhirnya aku lagi aku dapat beasiswa bidik misi. Alhamdulillah itu aku dapat bidik misi tambahan ya. Mungkin kuotanya masih ada, cuman kuotanya masih ada dan sayang aja gitu loh nggak dikasih ke mahasiswa lain. Dan kebetulan alhamdulillah nggak ada yang namanya kebetulan sih, takdir berkata aku yang dapat gitu, alhamdulillah ya. Nah dan aku tahu ketika kita kesusahan, dapat musibah atau dapat masalah yang besar, di baliknya itu pasti ada hikmah yang gede banget ya. Dan alhamdulillah ketepatan pas aku dapat beasiswa itu, aku dipanggil interview buat kerja sebagai desainer. Dan pada waktu itu juga aku akhirnya dapat kerja dengan gaji yang alhamdulillah buat aku
Dan itu merupakan hal yang aku tuh kayak langsung mikir gitu, oh ternyata rencana Tuhan ini, oh ternyata rencana Allah kayak gini. Allah berusaha nguatin hati aku di awal-awal berjuang, biar di akhir tuh aku nggak lupa sama perjuangan aku, tetap merendah gitu-gitu. Jadi itu aja sih penjelasan aku dari video yang tadi itu. Aku harap teman-teman juga bisa ngambil hikmahnya dari pengalaman aku ini, dimana menjadi seorang mahasiswa yang jadi itu tadi penjelasan dari aku. Apabila ada kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan di hati kalian, aku mohon maaf ya. Jadi itu aja, semangat buat kita semua, jangan lupa bersyukur biar nikmat kita ditambah. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.